Kedatangan kami disambut dengan lantunan azan asar di masjid dekat madrasah yang kami kunjungi. Cukup menguras energi dan konsentrasi untuk mencapai tempat ini, karena Desa Cager, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, terletak cukup jauh dari arah kami datang. Kami menemui anak muda yang energik, namanya Ayu Widasundari. Kami menyebutnya Teh Ayu. Hanya berbincang sebentar, kemudian kami bergegas menuju lokasi, yaitu Madrasah Al-Barokah, menjumpai Ustadz Aep di sana. Iya, kami harus bergegas, karena sore itu sepertinya akan hujan deras. Teh Ayu ini adalah sebagian dari anak-anak muda Indonesia yang mendedikasikan waktunya untuk berbagi dengan orang lain, yaitu berbagi buku agama, kitab suci Al-Quran, dan apapun yang dibutuhkan madrasah-madrasah di sekitarnya. Jadi ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu men-trigger saya bagaimana untuk investasi akhirat. Jadi tidak hanya untuk investasi dunia. Di sisi lain, saya dan beberapa rekan yang mungkin tidak ingin disebutkan namanya, ya mereka jadi sudah berpesan untuk tidak disebutkan namanya. Jadi kami setiap bulannya insya Allah selalu menyisihkan sedikit penghasilan, di mana misi kita adalah setiap bulan itu harus membagikan mushaf-mushaf Al-Quran, Iqro atau penunjang belajar untuk madrasah-madrasah. Namanya Ustadz Aep Saifuddin. Kami melihat beliau menahan haru ketika kami datang. Bercerita keresahan yang beliau rasakan, manakala banyak anak-anak kecil di lingkungannya yang belum bisa baca tulis Al-Quran dan mendalami agamanya. Pak Ustadz sepertinya takut jika masa depan anak-anak tak dibekali ilmu agama yang cukup, akan membuat mereka tak bisa mempertahankan agamanya kelak. Karena awalnya juga saya udah melihat, karena tersentuh dengan sebelum saya ngajar anak-anak, banyak anak di waktu-waktu sisa sekolah itu hanya bermain. Ketika sebelum di waktu sholat hanya rame di masjid, tapi ternyata kurang maksimal dalam belajar. Sisa sekolah, maka saya masuknya selalu sore karena sisa sekolah masuknya setelah maghrib, jangan ada anak setelah maghrib keliaran. Jadi saya memang sama orang tua murid hanya satu permintaan, minta dukungan anak, diberikan semangat, terus disuruh ke madrasah. Jadi saya dari awal tidak pernah meminta syariah bulanan, Pak. Hanya anak suruhlah ke madrasah tepat waktunya. Alhamdulillah ketika saya berjalan, banyak juga yang simpati untuk membantu, Pak. Ini kurang apa secara bukan lembaga, tapi Pak, ya secara pribadi. Contohnya gitu, tadi ada Teh Ayu itu juga suka datang seperti itu. Saya bilang, ya ini bacaan-bacaan bermanfaat, ini Al-Quran ya juga bermanfaat di sini. Maka anak-anak juga yang ngaji di saya, itu Al-Qur'annya saya siapkan di madrasah juga, Pak. Tidak banyak dari kita tahu bahwa ada banyak jeritan orang tua yang tak mampu membelikan buku Iqro untuk anaknya belajar mengaji. Sementara kebutuhan untuk makan sehari-hari pun tak bisa menunggu. Sebuah pemandangan yang benar-benar membuka mata saya. Saya sempat survei ke daerah Panawangan Ciamis. Jadi tidak hanya di Kabupaten Kuningan, di sana itu kebetulan mungkin lagi pandemi juga, dan kondisi setiap masyarakat itu kan kondisi ekonominya berbeda. Ada seorang ibu mengeluhkan ketika anaknya itu ingin dibelikan buku doa-doa dan praktik ibadah, ya praktik sholat, tetapi untuk menyicil pun ibu tersebut merasa keberatan ya secara ekonomi. Jadi itulah hal-hal gambaran yang kadang tidak kita ketahui, tetapi realitanya memang ada. Ustadz Aef merelakan sebagian ruangan rumahnya untuk dirubah total menjadi madrasah. Kini beliau ditemani istri dan putrinya yang juga memiliki semangat yang sama. Kami bergegas pamit karena hari semakin gelap, dengan membawa oleh-oleh berupa semangat untuk menebar lentera surga di tempat lain. Apapun agamanya,
anak-anak pewaris masa depan harus dikuatkan keyakinannya. Jadi jangan sampai nanti terjadi ketika generasi di depan saya, di sekeliling saya, kok usia SMP masih baca Al-Quran, masih belum sempurna, belum bisa lah, belum lancar. Prihatin sekali melihat keadaan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya berdiri madrasah, terus orang tua juga mendukung, alhamdulillah walaupun tidak 100% anak-anak masuk ke lembaga saya di madrasah saya, tapi saya tetap ke masyarakat itu mengarahkan silahkan ngaji kemana saja, yang penting saya minta jangan ada anak yang tidak ngaji.